Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Di sini partisipannya ada 77, kalau di grup WhatsApp udah 100 lebih. Sungguh luar biasa sekali. Dan mohon maaf kalau misalkannya background suara saya ada noise-noise karena kebetulan saya ada di pinggir stasiun kereta api. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ruli yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi tentang perkembangan Palestina dan Israel, berserta nanti bisa juga memberikan informasi kepada kami terkait sejarahnya itu seperti apa sih gitu. Terus dari perspektif ekonomi politik ataupun yang lain-lainnya. Kalau boleh tahu, adakah di sini yang dari luar Pulau Jawa? Adakah? Madakiko, mana Madakiko? Madakiko? Nggak ada suaranya. Sayang sekali. Berarti ini rata-rata dari dalam Jawa semua ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan ada dua pemateri. Yang pertama ada Pak Ruli. Pak Ruli ini merupakan pengurus harian MDMC Jawa Timur. Pak Ruli ini merupakan dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Saya yakin pasti banyak mahasiswanya juga yang hadir di sini. Ada mahasiswa dari HI di sini? Ada Pak. Oke, siapa namanya? Aisyah Farah. Oke, Aisyah Farah, kamu selamat mendapatkan door prize dari Maharesigana berupa kaos. Nanti bisa diambil di basecampnya Maharesigana ya Aisyah Farah. Siap Pak. Sembari menunggu materinya ditampilkan oleh teman-teman panitia, mungkin waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Ruli. Mungkin Pak Ruli bisa memperkenalkan diri lagi lebih detail dan lain-lainnya sehingga pas materinya siap ditampilkan oleh panitia juga siap diberikan oleh Pak Ruli. Kepada Pak Ruli kami persilakan waktu dan Zoom-nya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak membuat PowerPoint yang proper ya, karena saya termasuk old style kalau ngomong tuh, kalau begitu juga dalam mengajar saya old style ya, kayak ya menulis di papan gitu kan. Nah, saya bukan pembuat PowerPoint yang baik seperti itu. Oke, nah terkait dengan konflik Israel-Palestina yang menjadi pembahasan pada malam hari ini. Nah, bicara terkait konflik Israel-Palestina tentu panjang sekali, bahkan 3 SKS saja belum cukup sebenarnya untuk membahas itu gitu ya. 3 SKS saja itu tidak cukup. Bahkan ada satu prodi itu yang sengaja memang membuat prodi itu ya judulnya ya prodi konflik Israel Palestina gitu, atau Timur Tengah gitu, sejarah Timur Tengah dan konflik Israel Palestina gitu. Saking betapa panjang dan luasnya gitu kan ketika kita bicara tentang konflik Israel Palestina seperti itu. Nah, saya cuma meng-highlight beberapa saja yang saya jadikan sebagai pembuka dalam diskusi kita pada malam hari ini gitu kan. Tentunya perspektif yang saya ambil ini bukan perspektif mutlak bahwa semua
terkait itu gitu. Karena masih banyak perspektif-perspektif lain gitu kan, dalam melihat bagaimana kompleksitas konflik Israel Palestina. Nah, konflik Israel Palestina itu eh, ada kalanya kita takut untuk membicarakan karena ada aspek yang sangat sensitif sekali terkait bagaimana kemudian respon gitu kan masyarakat terutama di Indonesia apabila kita menanggapi konflik ini tidak secara hati-hati gitu kan ya, gitu, tidak secara hati-hati dalam artian sedikit salah ngomong saja, maksudnya kalau di luar gitu ya, saya tidak berani kalau ngomong begini kalau di luar, cuma karena ini menurut saya forum akademis, ini tidak apa-apa saya coba mengeluarkan perspektif saya gitu kan tentang konflik Israel Palestina gitu, karena sangat sensitif sekali gitu. Oke, next. Halo. Ya. Nah, terkait konflik Israel Palestina itu seperti yang saya katakan tadi, banyak perdebatan, banyak perspektif, banyak sudut pandang gitu. Banyak juga paradigma tentang hal ini gitu kan. Kalau di dalam HI itu misalnya gitu kan, misalnya gitu ya, kalau di dalam HI dalam hubungan internasional prodi tempat saya mengajar, misalnya dalam perspektif realisme saja misalnya, apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina itu jelas merupakan bentuk daripada apa namanya anarki internasional gitu ya. Apa itu anarki internasional? Anarki internasional itu adalah ketidakpatuhan suatu negara terhadap sistem internasional yang sudah dibuat gitu kan. Nah, misalnya dalam perspektif lain lagi misalnya seperti perspektif liberal gitu, bahwa apa yang atau konstruktivisme misalnya, bahwa apa yang terjadi di Israel dan Palestina itu merupakan perspektif aneksasi gitu kan ya, perluasan wilayah di wilayah yang bukan negara, yang non negara. Karena Palestina sebenarnya dalam perspektif administratif dalam administratif internasional tidak dianggap sebagai sebuah negara, tapi dianggap sebagai sebuah bangsa. Gitu. Justru Israel dianggap sebagai negara karena dia jelas legal terbentuk tahun 1948. Seperti itu. Tapi kalau Palestina tidak. Nah, kemudian ada lagi yang melihat bahwa konflik Israel Palestina itu tidak akan bisa diselesaikan dan sulit untuk dijelaskan, gitu kan? Bagaimana faktor dan sabab musabab daripada konflik ini? Karena banyak perspektifnya, gitu kan? Teologis misalnya. Nah, saya tidak berani nih kalau tidak berani banyak-banyak kalau berbicara dalam perspektif teologis. Next. Ya, perspektif teologis. Nah, kalau perspektif teologis itu panjang sekali, gitu kan? Panjang sekali. Masing-masing ustadz itu punya pandangan sendiri-sendiri, gitu. Masing-masing rabi, gitu, rabi Yahudi, gitu misalnya, atau pendetanya Yahudi punya perspektif sendiri, gitu. Belum lagi di antara rabi-rabi Yahudi itu atau pendeta-pendeta Yahudi ada macam-macam juga, karena Yahudi itu tidak satu, gitu kan? Tidak satu, ada banyak sekali jenis Yahudi, gitu kan? Nah, itu beda lagi perspektifnya. Di dalam Islam saja misalnya, ya antara kiai satu dengan kiai lain berbeda pandangan. Nah, saya tidak akan berani juga terlalu banyak karena memang ini bukan wilayah saya, cuma saya berikan sedikit saja. Bagi orang-orang Yahudi atau Yudais gitu kan ya, Israel merupakan atau Palestina gitu ya, Palestina gitu kan, merupakan tanah yang dijanjikan gitu kan, atau the promised land. Nah, tanah yang dianggap sebagai kota suci gitu kan ya, karena di sana ada Yerusalem. Nah, seperti itu. Jadi konflik ini melibatkan pertikaian seputar perebutan hak atas tanah suci, gitu ya, yang diyakini oleh orang-orang
Yahudi gitu kan ya, dalam kitab perjanjian Ibrani, perjanjian lama itu gitu. Kemudian orang-orang Kristen juga gitu kan. Oh sorry, ada satu lagi yang saya lupa. Misalnya di sana juga ada situs tembok ratapan, gitu kan. Ibaratnya kalau orang Islam itu berhajinya di sana, gitu kan. Orang Yahudi ya berhajinya di sana, ibaratnya begitu. Ada tembok ratapan yang ada di Yerusalem. Kristen di sana juga dianggap sebagai kota suci karena tempat kelahiran. Kalau dalam Islam Isa, kalau dalam orang Nasrani disebut sebagai Yesus. Itu sana adalah kota suci, tempat kelahiran Yesus. Ada Bethlehem di sana, gitu kan. Makanya gereja tertua gitu kan ada di Bethlehem, seperti itu. Nah kemudian dalam perspektif Islam sendiri di sana ada Al-Aqsa, gitu kan, tempat suci juga yang merupakan situs yang bercerita tentang atau saksi, ya itu saksi yang masih ada gitu kan. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari Al-Aqsa ke ini apa namanya Sidratul Muntaha gitu kan. Mampirnya ke Al-Aqsa dulu gitu, itu. Saya tidak berani banyak-banyak kalau bicara teologi sih. Mohon maaf Mas Ferry gitu kan. Ya, takut nanti ditanya ayat gitu ya. Susah kalau ditanya ayat begini. Nah, intinya seperti itu bahwa di sana ada Masjid Al-Aqsa gitu kan. Situs sejarah gitu kan. Dan masjid yang dianggap suci oleh umat Islam seperti itu. Nah, bicara juga aspek teologis panjang juga urusannya ketika kita misalnya mulai berbicara bahwa yang pertama kali gitu kan. Yang pertama kali apa namanya? Yang merasa bahwa wilayah itu adalah wilayah mereka gitu kan. Ya, orang Yahudi gitu yang kemudian akhirnya mendorong munculnya gerakan politik gitu kan ya. Yang kemudian mendorong munculnya gerakan politik gitu kan, dan sekaligus gerakan religius gitu kan ya, yang berbasis etnisitas, yang menganggap bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan seperti itu. Dan mereka inilah yang kemudian akhirnya mendorong munculnya Zionisme yang pertama kali dicetuskan oleh Theodor Herzl seperti itu, oleh Theodor Herzl. Nah, uniknya gitu kan, uniknya setelah sampai di Indonesia atau pada masyarakat Muslim internasional lainnya, kita selalu dalam bahasa Jawa itu gebiah uyah. Semua ini ulah Yahudi. Gitu. Semua ini ulah Yahudi, Yahudi terus. Kita lupa gitu kan bahwa banyak nabi-nabi kita juga orang Yahudi, gitu kan, orang-orang Ibrani gitu kan, bangsa Ibrani. Banyak nabi-nabi kita berasal dari sana gitu. Kemudian kita lantas menyalahkan Yahudi. Nah, sebenarnya saya takut panjang kalau ngomong begini. Ya sebenarnya gitu ya. Jadi yang jahat itu gitu, jahat dalam tanda kutip. Kalau kita suka menggunakan frase itu ya, yang jahat gitu kan, atau yang dolim gitu kan, itu adalah Zionisnya. Seperti itu. Tidak semua Yahudi, karena Yahudi Ortodoks pun misalnya, Yahudi Ortodoks pun itu mereka sangat menolak loh, sangat menolak. Ada Nature Karta misalnya. Nature Karta ini kan kelompok orang-orang Yahudi, gitu kan ya, yang sangat membenci Israel, sangat membenci Zionis. Gitu kan. Nature Karta itu mereka melobi dengan cara apa? Bahkan mereka berdemo. Anda bisa cari di internet. Gitu. Dengan pakaian hitam-hitam mereka kemudian menolak berdemo, menolak itu apa namanya invasi maupun serangan gitu kan ya, dan lain-lain gitu kan, termasuk enlargement wilayah yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ada misal kemudian juga yang mati, yang meninggal di bulldozer itu, seorang perempuan gitu kan yang menjalankan misi kemanusiaan karena dia anti gitu kan,
dia kasihan gitu. Ada Rachel Corrie, gitu kan. Ada Rachel Corrie, ada banyak lagi yang lain-lain. Nah, kemudian, nah, saya tidak berani terlalu banyak-banyak kalau aspek sini. Intinya adalah teman-teman sudah tahu bagaimana kan kemudian apa namanya perspektif teologis daripada hubungan atau konflik Israel Palestina. Ada yang bilang kalau konflik Israel Palestina selesai maka akan terjadi kiamat. Nah, kayak gitu-gitu kan. Itu kan apa? Perspektif liar ya gitu ya yang muncul terutama di bagian media sosial. Sehingga ada juga yang mengatakan dengan sangat apa namanya? Dengan sangat lucu gitu kan ya. Jangan sampai Israel Palestina berdamai karena kalau mereka berdamai akan kiamat. Nah, itu banyak sekali perdebatan-perdebatan yang tidak bisa kita intervensi secara radikal. Gitu, perdebatan-perdebatan itu. Karena masing-masing memiliki perspektif dan pahamnya sendiri-sendiri. Gitu, yang sampai hari ini tidak bisa dipertemukan. Nah, cuman tentang bagaimana masyarakat kita misalnya cenderung mengatakan Yahudi, negara Israel dan negara Yahudi gitu terus itu ya. Tanpa kita melihat bahwa Yahudi ada berbagai macam jenis, itu wajar karena ada pengaruh media massa juga dalam situ. Tapi nanti next. Ya, selanjutnya ya. Nah, saya mencoba melihat dari sudut pandang ekonomi, politik gitu ya, bagaimana konflik Israel Palestina. Dalam perspektif saya pribadi, gitu, dalam perspektif saya, gitu kan, apa yang kita kaji, gitu, kan. Ada hal yang paling penting menurut saya yang jarang kita sebut. Kenapa Israel Palestina itu berkonflik, gitu kan? Atau kenapa Hamas misalnya menyerang duluan misalnya? Atau kenapa kemudian Israel menyerang duluan juga misalnya? Yang pertama, ini sangat terkait dengan kontrol atas sumber daya. Gitu ya, ada kontrol atas sumber daya. Sebagaimana kita tahu, Timur Tengah adalah gudangnya sumber daya mineral, gitu kan ya, sumber daya mineral. Termasuk di sana sumber daya turisme. Ingat, Yerusalem adalah kota suci, sama kayak Mekah, ya kan? Kota suci. Berarti bicara kota suci, kalau Mekah kan cuma orang Muslim saja yang ke sana, yang berhaji, berumroh gitu. Tetapi kalau di Yerusalem ada 3 agama yang berwisata di sana. Wisatanya wisata religi. Yang Muslim akan datang melihat Al-Aqsa. Gitu kan? Yang Yahudi, yang Yudais gitu kan, mereka akan datang ke tembok ratapan. Gitu. Yang Nasrani gitu kan, akan datang ke gereja suci, tempat atau yang bertempat di kota kelahirannya Nabi Isa atau Yesus gitu ya. Dan kita bayangkan gitu, per tahun berapa penghasilan yang didapat dari potensi turisme yang ada di sana. Coba kita bayangkan itu. Mekah saja, Arab Saudi saja, selain karena dia apa namanya ada minyak bumi gitu kan. Juga karena ada tempat berhaji di sana gitu. Dan pasti yang lain-lain juga ada gitu. Tapi yang paling utama kan itu. Daya tariknya itu. Orang akan berhaji di sana gitu. Umroh itu kan tidak hanya beribadah saja tapi juga sekaligus jalan-jalan mereka gitu. Bahkan ada kemudian banyak sekali travel internasional ya yang menawarkan paket umroh sekalian jalan-jalan ke Al-Aqsa. Gitu. Saya punya teman tuh yang punya apa namanya travel ya punya paket itu jalan-jalan ke Al-Aqsa seperti itu. Kalau kondisinya tidak lagi rame dan apa chaos seperti sekarang ini, gitu. Seperti itu. Nah, bayangkan
Kalau kemudian Israel menguasai wilayah itu, maka itu akan menjadi potensi ekonomi yang besar bagi Israel. Demikian pula sebaliknya Palestina. Gitu. Jadi kontrol atas tanah dan sumber daya ini mempengaruhi distribusi ekonomi di kawasan. Belum lagi yang terkait dengan minyak, gitu kan. Dan sumber daya mineral lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, diplomasi ekonomi. Nah, bicara diplomasi ekonomi, ya mungkin kita akan tabu mengatakan ini. Mungkin kita akan tabu, terutama masyarakat Muslim. Dan kalau ngomong kayak gini di luar ya bahaya, bahaya. Jadi kadang-kadang perang itu menjadi diplomasi ekonomi. Mohon maaf, saya tidak menyatakan atau tidak menyamakan gitu ya. Hamas seperti Korea Utara, beda ya. Beda, saya tidak menyamakan. Tapi saya hanya mencontohkan. Korea Utara itu kalau lagi lapar gitu kan ya, maka mereka akan mengumumkan ke dunia internasional, kami akan melakukan uji coba senjata nuklir. Berarti itu dia lagi kekurangan ekonomi. Nah, pada posisi yang, ingat saya tidak ngomong sama ya, saya coba menganalogikan, bahaya nih soalnya. Dari sisi ini kalau dipelintir oleh media atau oleh orang banyak itu bahaya kalau dipelintir. Saya mencoba menganalogikan apa yang dilakukan oleh Korea Utara itu pada Hamas. Gitu kan. Hamas juga bukan negara kok. Hamas itu kan kelompok partai. Selain Hamas kan ada Fatah gitu di sana ya. Cuma mereka punya perbedaan perspektif tentang bagaimana cara menyikapi konflik dengan Israel. Kalau Fatah itu dengan jalur diplomasi dan negosiasi, kalau Hamas tidak menerima itu, mereka harus melalui jalur perjuangan bersenjata seperti itu ya. Dan kalau Fatah itu kan banyak menghuni di jalur Gaza. Makanya yang paling banyak berisik, mohon maaf, bukan berisik. Yang paling banyak diekspos di dunia internasional adalah Gaza. Karena sana memang banyak bermukim kelompok Hamas. Ya. Nah, dalam artian dana bantuan internasional itu memainkan peran penting dalam perekonomian Palestina. Gitu kan. Bantuan negara-negara OKI, misalnya Organisasi Konferensi Islam, kemudian organisasi-organisasi lain gitu kan, termasuk donor-donor lain gitu kan ya. Lembaga-lembaga donor baik dari government maupun yang non government seperti itu. INGO gitu ya, international non government. Nah, hal ini kemudian menimbulkan ketergantungan Palestina terhadap bantuan ekonomi. Ya bukan kemudian kita menyalahkan Palestina atas hal itu, enggak juga, dalam artian ini hanya ya bagaimana ya karena memang kondisi gitu kan. Palestina dikurung gitu kan ya. Dikurung, bahkan orang-orang yang mau ngasih bantuan, menyalurkan bantuan itu kan kemudian perbatasannya tidak dibuka gitu. Ya, gitu. Tapi ya itu tadi, dari aspek diplomasi ekonomi ini merupakan cara gitu kan. Cara untuk mendapatkan bantuan internasional terhadap mereka. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dari sudut pandang ekonomi politik, itu perdagangan senjata. Amerika Serikat adalah salah satu eksportir senjata terbesar di dunia. Jadi konflik Israel-Palestina itu mau nggak mau menciptakan naiknya, gitu kan, permintaan, jadi supply and demand, gitu kan, tentang senjata maupun peralatan militer lain, ya. Dan baik itu dijual ke Israel maupun dijual ke kelompok-kelompok tertentu yang ada di Palestina melalui perantara kelompok-kelompok lain. Ingat, perang itu diciptakan, konflik itu dipelihara, diciptakan, gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa memberi makan, gitu kan, para pengusaha senjata, gitu kan. Atau tidak hanya senjata sebenarnya, gitu kan. Kalau saya mengatakan dalam perspektif saya, dalam perspektif HI, ada PMC, Private Military Company, atau Military Industrial Complex, yang terdiri dari ada pedagang senjata,
Kemudian selain pedagang senjata, ada juga tentara bayaran maupun pengawal keamanan. Tapi sebenarnya mereka adalah tentara bayaran. Amerika Serikat itu banyak sekali tentara bayarannya di sana, gitu kan. Ada DIN Corp, gitu kan. DYN Corp, gitu kan. Dan DIN Corp itu punyanya Dick Cheney, mantan wakil presiden Amerika Serikat era George Bush. Kemudian ada Blackwater. Blackwater sekarang sudah berganti nama, terakhir berganti nama menjadi pernah menjadi Service XE Service. Kemudian saya lupa yang terakhir namanya apa. Itu punyanya Eric Prince, salah satu penguasa yang ada di Pentagon, gitu kan. Kemudian ada Halliburton Company. Itu adalah organisasi kelompok-kelompok mereka yang kemudian menyewakan tentara bayaran. Jadi mereka mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat untuk memberi dukungan, gitu kan. Dukungan dalam bentuk baik dukungan senjata maupun dukungan personil juga termasuk. Jadi mostly apa yang terjadi di Timur Tengah itu adalah kebanyakan yang berperang adalah tentara bayaran. Kalau di Israel dan Palestina, ya mungkin tentara bayaran tidak ada, tetapi kan senjata berseliweran di sana. Mafia-mafia perdagangan senjata itu kan berseliweran. Jadi film Tony Stark dalam film Iron Man itu betul, itu nyata ya, nyata sekali. Cuman kalau Iron Man kan versi kartun, versi film. Dan biasanya gitu kan mereka ini selalu mendorong pemerintah itu di dalam di Amerika Serikat sendiri ada namanya AIPAC gitu ya, AIPAC gitu. Saya lupa panjangannya. Amerika, Israel, saya lupa. AIPAC. Aku menang wae. Ora ayo. American Israel Public Affairs Committee. Nah, di sini banyak lobby-lobby Yahudi, lobby-lobby Zionis gitu kan ya. Orang Zionis, orang Amerika, tapi mereka adalah Zionis. Kemudian banyak mempengaruhi bagaimana Amerika Serikat itu harus mendukung gitu kan, mendukung Israel dalam segala hal gitu dukungannya. Baik itu dukungan politik, dukungan ekonomi, termasuk dukungan penjualan senjata, gitu kan. Bantuan penjualan senjata. Nah, berikutnya itu stabilitas regional. Amerika Serikat itu kan punya banyak kepentingan di Timur Tengah, gitu ya. Punya banyak kepentingan ekonomi di Timur Tengah. Ya paling berhubungan dengan minyak jelasnya, gitu kan. Nah, jadi Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas di Timur Tengah itu. Ya. Baik stabilitas maupun instabilitas gitu kan. Konflik Israel Palestina itu mempengaruhi stabilitas regional dan bisa mempengaruhi kelancaran akses Amerika Serikat, gitu kan, kepada sumber daya energi maupun kepentingan ekonomi lainnya yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, kemudian aspek hubungan bisnis. Ya, pada aspek hubungan bisnis, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat banyak terlibat dalam perdagangan maupun investasi, baik di Israel maupun di Palestina. Ya, terutama di Israel, termasuk sektor-sektor yang berhubungan dengan teknologi, farmasi, pertanian, infrastruktur. Jangan salah loh, Amerika Serikat juga ngasih bantuan juga terhadap Palestina itu. Gitu. Cuman kemudian yang keenam, kerjasama belum. Yang tadi back ya, kerjasama teknologi militer. Ya. Nah, Israel itu kan punya teknologi pertahanan yang mumpuni juga. Dan ini juga hasil kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi militer dengan Amerika Serikat. Pengembangan teknologi militer itu ya dengan Amerika Serikat.
Ya, misalnya dalam pengembangan rudal, peralatan komunikasi, teknologi komunikasi dan lain-lain. Nah, perang itu digunakan supaya ya barang habis gitu kan. Kalau nggak ada perang kan barang udah habis. Mereka nggak bisa makan gitu. Nah, jadi harus dibuatkan perang, harus dibuatkan konflik. Oke, next. Pak Ruli, mohon maaf. Waktunya tersisa 10 menit lagi, Pak Ruli. Ya, sekarang kita lihat dalam sudut pandang kekerasan dan pelanggaran HAM. Jelas itu ya, apa yang dilakukan. Saya tidak ngomong, mohon maaf nih gitu kan. Mungkin nanti ada yang sensitif. Saya tidak mengatakan bahwa yang melakukan kekerasan hanya Israel saja. Palestina juga. Tapi tidak Palestina ya, Hamas maksud saya. Hamas juga melakukan kekerasan gitu kan. Cuman tingkatnya saja yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan misalnya, oh Hamas kemarin habis memenggal kepala perang gitu kan. Orang yang paling kecil saya lupa kemarin itu ya. Ada yang mengatakan begitu. Nah itu kan menurut saya aspek lain lagi ya, karena itu ada framing media saja. Gitu. Tapi nanti saya cerita nanti itu. Nah sini dulu. Yang jelas, yang namanya perang itu tidak baik. Gitu. Yang namanya perang itu tidak baik. Gitu. Tapi kan dia memulai Israel. Ya belum tentu juga gitu kan. Bisa saja ya memulai juga Hamas gitu. Nah, baru-baru ini perdebatannya katanya Hamas yang duluan. Belum tentu. Gitu kan. Tapi kalau mau ngomong bicara perang gitu kan. Sama-sama hal yang terlarang, mau dari Israel mau dari Palestina, sama-sama adalah hal yang terlarang. Gitu. Namanya perang pasti akan menyasar kepada sipil. Nah, sebenarnya perang modern itu harus gitu ya, harus berlandaskan pada yang namanya HAM, menjaga HAM. Tidak boleh nembak perempuan, tidak boleh nembak warga sipil, non kombatan, tidak boleh. Ada aturannya. Gitu kan? Tidak boleh menembaki di wilayah pemukiman sipil. Gitu kan. Apalagi anak-anak gitu ya, itu tidak boleh itu. Perempuan, anak-anak, lansia dan lain-lain. Tidak boleh. Tapi dalam kenyataannya gitu kan. Apa yang terjadi di Israel Palestina sama ketika Hamas membombardir juga gitu kan. Ya pasti kena sipil juga gitu kan. Mau nggak mau namanya kondisi perang. Nah, dalam artian coba kita berpikir adil bahwa dua-duanya sama-sama kekerasan gitu. Cuman ya terus gimana cara ya panjang kalau kita itu bagaimana cara mengakhirinya itu panjang itu ada jalurnya lain lagi. Intinya adalah baik Israel maupun Palestina ya termasuk Hamas kemudian kelompok-kelompok lain gitu kan ya kelompok-kelompok jihadis lain gitu kan yang mendukung misalnya kemarin Houthi dari Yaman juga ikut mendukung belum jaringan-jaringan lain gitu kan ya banyak sekali gitu kan jaringan-jaringan jihad lain itu yang juga ikut mendukung apa namanya Hamas gitu kan. Nah, tidak hanya warga sipil ya, rumah sekolah, rumah pemukiman, pusat kesehatan, infrastruktur sipil gitu kan. Ya, memang terkutuk juga sih kalau kita emosi juga misalnya ketika rumah sakit apa kemarin? Saya lupa namanya, rumah sakit apa namanya? Yang diserang yang kemudian akhirnya Pak Jokowi ikut mengutuk gitu ya. Akhirnya mengeluarkan pernyataan ikut mengutuk apa namanya? Tindakan Israel tersebut. Ya. Namanya berperang itu pasti ada eskalasinya. Namanya konflik itu kalau tidak dijaga pasti akan melahirkan eskalasi. Meningkat terus. Ya, konflik itu pasti ada eskalasinya. Baik dari skala konfliknya gitu kan. Skala serangan. Gitu kan. Kemudian efek kehancurannya termasuk aktor yang terlibat dalam konflik. Itu bisa saja mengalami misalnya awalnya hanya Hamas dan Israel. Nah, bisa saja melibatkan ini, tapi nanti ada next slide itu nanti. Kemudian, ya jelas ya penggunaan kekuatan militer yang berlebihan sekali gitu ya. Karena itu kan konfrontasi. Lagi pula, ya memang misalnya
zamannya Ariel Sharon, zamannya Benjamin Netanyahu, ada intensitas, ada agresi yang lebih tinggi dari upaya aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi masing-masing perdana menteri itu termasuk si Ariel Sharon, kemudian Netanyahu gitu kan ya. Benjamin Netanyahu itu mereka lebih lebih agresif gitu ya. Lebih agresif. Agresif dan termasuk baik semakin cepat mereka misalnya intensitas serangannya lebih dulu sebelumnya lebih lambat, hitungan bulan, ya mungkin setelahnya menjadi ketika di eranya Netanyahu atau Sharon gitu kan, atau yang baru misalnya, itu bisa saja intensitasnya menjadi semakin sering, termasuk wilayah yang dikuasai juga menjadi semakin luas di tepi barat maupun Gaza seperti itu. Termasuk ini ya, serangan berlebihan menggunakan serangan udara. Itu kan menyebabkan warga sipil banyak yang menderita gitu ya. Ya memang namanya perang pasti terkutuk. Ya. Namanya perang pasti terkutuk. Tidak ada perang yang tidak terkutuk. Ya, berapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, berapa banyak istri yang kehilangan suami maupun sebaliknya, dan lain-lain. Nah, itu jelas unsurnya ada kekerasan, pelanggaran HAM ya, violence itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia. Ya kan? Ada intifada. Itu. Anak-anak yang menggunakan anak-anak yang menggunakan batu gitu ya, batu dilemparkan kepada tentara-tentara Israel itu. Ya, itu kan termasuk penggunaan warga sipil sebagai perisai kemanusiaan. Kemudian blokade Gaza. Gitu kan? Blokade itu kan menyebabkan distribusi kemanusiaan itu susah dilakukan. Gitu ya. Misalnya dulu juga kalau teman-teman ingat ada peristiwa Mafi Marmara gitu kan ya. Mafi Marmara itu dicegat, dia ada misi kemanusiaan, dia membawa bantuan ke Palestina, kemudian dicegat di tengah jalan. Cegat, tidak boleh ke sana. Itu kan jelas pelanggaran HAM. Itu jelas kekerasan. Orang butuh bantuan medis, orang butuh makan kok. Gitu kan. Kemudian belum lagi yang berhubungan dengan penahanan dan penyiksaan. Gitu kan. Melebarkan pemukiman, menggusur orang-orang Palestina yang asli, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Belum lagi yang lain-lain ya, baik serangan terhadap jurnalis dan segala macam itu menjadi hal yang tidak dapat dielakkan terjadi kalau dalam kondisi perang. Next, saya cepatkan aja ya. Sisa 5 menit lagi Pak Ruli. Next, ya. Nah sekarang framing media internasional dan nasional. Ini yang saya bilang tadi. Kita adalah korban media, gitu kan? Kita adalah korban media. Media itu punya kuasa untuk mengkonstruksi narasi, gitu kan ya, untuk mempengaruhi persepsi kita, sudut pandang kita. Kita bicara media internasional dulu, gitu kan. Dalam perjanjian internasional, gitu kan, termasuk juga misalnya dalam dulu sempat ditegaskan ketika Dasar-Sila Bandung atau Konferensi Asia Afrika. Di situ sudah disepakati bahwa butuh yang namanya media internasional, gitu kan, media massa internasional, gitu kan, yang netral, gitu ya,
sudah disepakati secara internasional. Tapi dalam kenyataan tidak ada. Baik Al Jazeera, gitu kan, punya framingnya sendiri. VOA misalnya. Kemudian apa namanya, yang dari Inggris, ya, BBC, kemudian dari Australia ABC, gitu, dan lain-lain. Gitu. Mereka masing-masing punya sudut pandang yang didasarkan pada kepentingan mereka sendiri. Kepentingan negaranya, di mana media itu berasal. Intinya hari ini siapa yang membuat berita, siapa yang duluan mengabarkan, gitu ya. Nah, ditambah dengan era sekarang yang penuh dengan namanya media sosial, termasuk juga ada misalnya seperti YouTube, gitu kan? Jadi siapa yang duluan terkait kayak tadi, siapa yang duluan menyerang? Nggak tahu kita, gitu kan? Karena tidak ada, susah, gitu kan? Mana sumber berita yang bisa dipercaya? Yang duluan menyerang ini Israel apa Hamas? Ada yang mengatakan Hamas sih yang duluan menyerang, tapi pemicunya Israel. Nah, kayak gitu lagi. Berarti kan duluannya Israel. Dia sama seperti kita mendebatkan duluan mana ayam dengan telur. Susah mengidentifikasinya. Kenapa? Karena siapa yang duluan dan siapa yang paling kuat melakukan apa namanya, propaganda lewat media, gitu kan. Hamas duluan, misalnya Hamas duluan ngomong, Israel nyerang kita, anak-anak kecil bla 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 jadi korban. Nah, begitu juga dengan Israel. Hamas menyerang kami, sama aja. Nah, hal ini kemudian itu kalau di sudut mereka ya, gitu kan. Kalau saya mengatakan dalam perspektif saya itu sebagai perang cyber. Perang cyber. Perang cyber itu tidak hanya berhubungan dengan bagaimana kemudian apa ya, perang di dunia apa, cyber, seperti apa namanya, hacking, gitu kan, phishing, kemudian defacing dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, tapi juga perang cyber itu juga berhubungan dengan bagaimana perang melontarkan pernyataan duluan, melontarkan yang namanya propaganda duluan, gitu. Itu termasuk perang cyber, perang di dunia maya. Nah, siapa yang duluan mengkonstruksi itu? Ditambah lagi hal ini kemudian diikuti oleh media-media lain. Jadi wajar kalau dunia internasional terombang-ambing gitu kan, dengan narasi, gitu kan. Itu baru media internasional yang bisa memainkan propaganda yang jelas menjadi alat propaganda. Kemudian juga bagaimana dari masing-masing pelaku konflik juga ya saling apa namanya, duluan mempropaganda, gitu kan, memprovokasi dunia internasional dengan pemberitaan maupun angle berita yang dibikin oleh mereka. Itu baru situ. Nah, sekarang kita ke media nasional. Media nasional juga punya kepentingan sama. Tidak ada media yang benar-benar objektif. Tidak ada. Bohong kalau ada media yang benar-benar objektif. Media massa pasti imannya adalah oplah dan rating. Ingat sekali lagi, media itu imannya adalah oplah dan rating. Berarti siapa yang paling banyak akses itu rating, mempengaruhi rating. Oh ya, siap. Sedikit lagi. Sampai di mana tadi saya ngomong? Oke, kemudian oplah, gitu kan. Oplah itu siapa yang banyak beli koran? Kalau zaman dulu, gitu kan, ketika masih belum ada media online. Imannya media adalah itu. Maka kemudian menjadi semakin sukalah media, wartawan, redaktur dan lain-lain itu untuk mengolah berita tentang Israel Palestina dalam sudut pandang publik kita, gitu. Sehingga semakin mengobarkan, ya kan, rasa benci, gitu kan, terhadap Israel, gitu kan. Semakin membenarkan juga apa yang dilakukan oleh Hamas. Padahal namanya perang ya sama-sama tidak benarnya sebenarnya.
begitu. Semakin mengobarkan kebencian, gitu kan. Semakin membuat, karena itu sudut pandang yang disuka. Jadi ya media menyukai sudut pandang yang disukai oleh masyarakat, oleh publik. Sehingga apa? Ya udah, orang akan semakin melihat terus. Gitu ya. Dibohong terus gitu ya, dibakar terus, dipengaruhi terus, dikonstruksi terus. Sehingga kita susah mendapatkan mana sumber informasi yang kita anggap akurat atau real gitu ya. Karena lagi-lagi yang terjadi adalah bagaimana kemudian realitas itu diciptakan gitu kan ya. Atau fakta itu diciptakan kemudian diulang-ulang, diterus-teruskan sehingga menjadi realitas baru. Yang kemudian akhirnya kita mengatakan sebagai sebuah realitas, sebuah hal kejadian sebenarnya. Padahal itu adalah hasil daripada konstruksi atau merupakan hanya fakta saja. Fakta itu kan sesuatu yang belum tentu benar. Next, saya percepat. Proxy war. Ingat, banyak negara-negara yang berada dalam konflik Israel-Palestina. Begitu kan. Dari sejarahnya saja, sejak ketika masa Perang Dingin juga. Ketika masih ada Uni Soviet, itu ya Israel adalah Timur Tengah adalah wilayah yang kemudian menjadi wilayah perebutan mereka, gitu kan. Jadi dukung mendukung itu biasa. Kelompok-kelompok bersenjata Hamas didukung oleh Hizbullah, misalnya, didukung oleh Iran. Belum lagi kemungkinan, gitu kan, ada Rusia dan China di balik Palestina. Kalau jelas di balik Israel jelas ada Amerika Serikat. Wah, ini konflik itu bisa semakin bereskalasi, bisa semakin besar. Bahkan bisa saja mengarah pada perang global. Kalau kita bicara perang global, wah, efeknya kan luar biasa. Ingat, kita masih belum sembuh, gitu kan. Rusaknya perekonomian dunia, gitu kan. Resesi global karena perang Rusia Ukraina. Tambah lagi dengan sekarang, nah itu bisa hati-hati itu. Makanya kenapa Pak Jokowi gitu kan berangkat ke Arab, gitu kan, hanya melobi, bertujuan untuk melobi gitu kan, supaya selesai itu, menyelesaikan konflik sana, gitu ya, supaya ikut mengembargo Israel, gitu kan. Termasuk memohon supaya terjadi ada resolusi konflik. Gitu. Next, ya. Sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, yang jelas banyak ya. Dari aspek kepentingan politik, banyak sekali ya perspektif untuk melihat ini. Tapi sementara yang saya gunakan untuk memancing atau menggugah diskusi kita malam ini, itu saja dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tidak berniat untuk menjelek-jelekan Palestina, tidak. Tapi kita mencoba untuk berpikir objektif saja, gitu kan, dalam perspektif saya. Terima kasih banyak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ruli atas perspektif yang luar biasa sekali. Oke, teman-teman, tadi Pak Ruli udah memberikan pandangannya ya terkait bagaimana dalam kajian HI dan melihat Israel seperti apa dan Palestina bagaimana. Itu pandangannya sangat luas sekali. Dalam hal ini itu dari perspektifnya Pak Rudi selaku akademis, tidak melihat yang pastinya peperangan itu nggak bagus gitu ya. Tapi itulah tadi perspektif dari Palestina seperti apa, terus Israel seperti apa gitu.